Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua BKSN dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati kita, terutama mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau bahkan melihat orang-orang terkasih untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh belas kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, ketika kita kecewa, dan ketika kita marah karena kehilangan sanak saudara, keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya akan menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Bahkan sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengan Yesus, Sang Pribadi yang penuh belas kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Melalui tayangan media sosial, media massa, begitu banyak berita yang membuat hati kita ngilu. Suara ambulan sering kita dengar melintas di dekat kita, dan berita meninggalnya orang-orang yang kita cintai atau bahkan keluarga kita sendiri. Dan ini menjadi berita utama dan topik dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga melihat banyak orang yang berjuang untuk mencari plasma darah, mencari oksigen, mengantri di mana-mana untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Juga ada orang-orang yang berbela rasa sesuai kemampuan mereka dengan menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarga yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Dan ini menggerakkan hati kita, tentu saja dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Hal ini karena kita punya keinginan, tidak ingin kehilangan saudara-saudari kita secara lebih cepat. Injil Yohanes yang kita dengarkan mengundang kita
untuk menyadari kehadiran Allah yang mewahyukan dirinya dalam diri putranya, Yesus Kristus. Ia ingin dikenal oleh manusia dan hadir di tengah-tengah manusia dalam kehidupan manusia. Kehadiran Allah tampak dalam berbagai mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dengan mukjizat itu pun kita digugah agar kita sadar siapakah Yesus bagi kita. Apa yang sedang dikerjakan Yesus bagi hidup kita dan hidup kita bersama. Melalui keteladanan yang dibuatnya itu, kita pun perlu menangkap bahwa kasih untuk sesama bukan hanya sebatas perasaan, rasa kasihan, rasa iba, melainkan harus melahirkan sebuah tindakan, karya nyata. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, melalui peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini, kita diingatkan akan iman akan Allah. Kisah ini mengungkapkan peralihan dari kematian Lazarus menuju kehidupan yang berhubungan dengan pergerakan dari ketidakpercayaan menuju iman kepada Allah. Sosok Yesus yang penuh kuasa untuk mengatasi kematian, sekaligus yang peduli dan berbela rasa dengan sesamanya, bahkan keluarga Betania tampak dalam keakraban pada keluarga Betania. Ini menampakkan toleransi Yesus dan bela rasa Yesus kepada kita. Kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan juga pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan daripada mengadakan mukjizat. Yesus datang hadir di tengah keluarga untuk membangkitkan dan menghidupkan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak muda dan juga anak-anakku yang dicintai oleh Tuhan, marilah kita belajar dari peristiwa kehilangan dan kematian ini, seraya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia hadir dan menjadi sahabat bagi kita. Ia hadir menjadi sahabat bagi setiap orang yang kehilangan. Karena kita punya keyakinan, karena Yesus sendiri ingin agar kita semua hidup, dan Ia sendiri adalah kehidupan. Marilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan apa yang telah kita dengarkan tadi, apa yang kita lihat tadi, dan peristiwa-peristiwa kehidupan kita saat ini, yang hampir 2 tahun ini melanda kehidupan kita. Marilah kita renungkan, apakah aku dan keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa sedih dan getir dalam hidup ini? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungi aku? Pernahkah aku dan keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidupku? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal ini? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Marilah kita merenungkan bacaan dari Injil Yohanes ini.
Semoga